Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi akar dari buku paket halaman 284 sampai dengan 289 ya. Nah, untuk memahami konsep fungsi akar, perhatikanlah gambar segitiga siku-siku berikut ini. Ini gambarnya. Gambar tersebut adalah gambar segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 13 meter, kemudian sisi penyikunya sama dengan V dan H. Bila nilai H diketahui, nilai V dapat kita hitung sebagai berikut ya. Jika H sama dengan 1, maka V sama dengan akar 13 kuadrat min 1 kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras gitu ya. Nanti hasil akhirnya adalah akar 168. Kemudian jika H sama dengan 2, maka V sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 165. Jadi secara umum, jika H sama dengan X, maka V itu akan sama dengan akar 13 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi X kuadrat. Nah, apabila V ditulis sebagai fungsi F terhadap X atau V sama dengan Fx, diperoleh Fx itu sama dengan akar 169 dikurangi X kuadrat. Yang ini tadi ya. Nah, fungsi F tersebut merupakan contoh fungsi akar. Jadi secara umum, fungsi akar dapat kita sajikan atau dapat kita definisikan sebagai berikut ya. Di sini kita punya definisi 5.7. Jika Gx adalah suatu fungsi dan n adalah bilangan bulat lebih dari 1. Ini syaratnya ya. Maka Fx sama dengan akar pangkat n dari Gx itu merupakan fungsi akar. Jadi istilahnya ini adalah bentuk umum dari fungsi akar ya. Catatan pada pembahasan fungsi akar ini, ruang lingkup bilangan yang kita bahas itu adalah bilangan real, berarti tidak termasuk bilangan imajiner. Kemudian bagaimana cara menentukan daerah asal dari sebuah fungsi akar? Untuk menjawab pertanyaan ini, lakukan kegiatan eksplorasi berikut. Menentukan daerah asal ya pada fungsi akar. Diketahui fungsi Fx sama dengan akar kuadrat dari X ya. Jadi kalau pangkatnya di sini atau n-nya di sini tidak ditulis, maka artinya ini adalah akar pangkat 2 atau dibaca akar kuadrat dari X. Lakukan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, tentukan pasangan berurutan X, Fx yang memenuhi fungsi Fx sama dengan X. Nah, di sini X-nya sama dengan negatif 2 dan min 1, maka nanti Y-nya atau Fx-nya itu menjadi tidak terdefinisi. Jadi kita tahu kalau akar kuadrat, nah di dalamnya tanda akar itu tidak boleh berubah bilangan negatif. Nanti kalau ada dicek ya di kalkulator, misalkan akar min 2 atau akar min 4. Ya, pokoknya akar bilangan negatif pasti nanti munculnya itu adalah E. Nah, apa itu E? Itu error ya, tidak terdefinisi. Baru ketika X sama dengan 0 ya, akar kuadrat dari 0 itu sama dengan 0. Lalu akar 1 itu 1, akar 2 itu 1,4, akar 3 itu 1,7. Ya, ini saya bulatkan supaya mudah. Oke, ini boleh kita teruskan ini sebenarnya. Nanti akar 4 itu 2, akar 5 sekian, akar 6 sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari pasangan berurutan di atas, gambarlah grafik fungsi F ya. Jadi istilahnya di sini kita sudah berhasil menemukan beberapa titik ya, yang nantinya akan dilalui oleh kurva Fx sama dengan akar X. Nah, di sini saya sudah gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya, supaya gambarnya bagus. Nanti adik-adik boleh mencoba sendiri dengan cara manual boleh. Nanti tinggal diplot ya. Jadi ini dimulai dari titik 0,0. Karena kalau X-nya negatif, ini kan tidak terdefinisi. Nah, maka dimulai dari titik 0,0, lalu 1,1, kemudian 2,1,4, 3,1,7 dan seterusnya. Nanti di sini ada 9 gitu ya. Nanti titiknya kira-kira ada di sini. Nah, ini ya 9,3 karena akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Kemudian nanti dihubungkan dengan garis. Nah, kira-kira nanti bentuk kurvanya seperti ini. Nah, selanjutnya dari gambar grafik tentukan daerah asal bagi fungsi Fx ya. Nah, karena kalau X-nya negatif tidak terdefinisi, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa domain ya atau daerah asal bagi fungsi Fx itu adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 0. X elemen bilangan
real. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Lakukan langkah yang sama untuk menentukan daerah asal fungsi akar Gx, Hx, dan Px ya. Kita mulai dengan Y sama dengan Gx terlebih dahulu. Nah, ini supaya cepat, ini sudah saya hitung dengan menggunakan kalkulator ya Dek ya. Untuk masing-masing nilai X, jadi akar pangkat 3 dari min 2 itu minus 1,25. Akar pangkat 3 dari min 1 itu min 1 dan seterusnya. Lalu ini kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Jadi walaupun X-nya negatif, nilai Y-nya tetap terdefinisi. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa domain bagi fungsi Gx itu adalah himpunan X di mana X elemen bilangan real ya. Jadi boleh positif, boleh 0, boleh negatif ya. Kita lanjutkan dengan fungsi Hx, akar pangkat 4 dari X ya. Ini sudah saya hitung juga. Nah, ternyata akar pangkat 4 dari bilangan negatif tidak terdefinisi ya. Kemudian ini nanti kalau kita gambarkan kurvanya, nah bentuk kurvanya seperti ini. Mirip kurvanya mirip ya seperti fungsi fx, yaitu akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari X. Maka dari itu di sini bisa kita simpulkan bahwa domain ya bagi fungsi Hx itu adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 0, yang mana X itu elemen bilangan real ya. Kurang satu lagi untuk fungsi Px, ini sambil kita amati polanya ya, akar pangkat 5 dari X. Nah, ternyata akar pangkat 5 dari bilangan negatif itu terdefinisi ya Dek ya. Maka nanti kalau kita gambarkan, nah kurvanya kira-kira bentuknya seperti ini. Sehingga domain bagi fungsi Px itu adalah himpunan X di mana X elemen bilangan real ya. Baik. Nah, dari fungsi f, g, h, dan p, dugaan apa yang kalian peroleh? Jelaskan. Ini terkait dengan penentuan domain ya Dek ya dari fungsi akar. Nah, sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini itu ada di paragraf berikutnya ya. Langsung aja, secara umum daerah asal fungsi akar adalah sebagai berikut. Jadi jika diketahui fungsi fx sama dengan akar pangkat n dari gx dengan n adalah bilangan bulat lebih dari 1, maka daerah asal fungsi f dapat kita peroleh sebagai berikut ya. Yang pertama, jika n merupakan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, daerah asal fungsi akar f itu mencakup semua nilai pada daerah asal gx yang tidak menyebabkan gx kurang dari 0. Jadi gampangannya begini, kalau n itu merupakan bilangan genap ya, habis dibagi 2 ini contohnya, maka gx ini tidak boleh sampai bernilai negatif. Itu poinnya ya. Kemudian jika nilai n itu ganjil ya, jika n itu ganjil, n sama dengan 1, ini rasanya 1 ini salah ketik ya, karena kan n itu harus bilangan bulat lebih dari 1. Berarti ketika n sama dengan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, daerah asal fungsi akar f itu mencakup semua nilai pada daerah asal gx. Jadi gx itu boleh positif, boleh negatif, boleh 0 gitu ya. Baik, daerah hasil atau range fungsi selanjutnya dapat kita lihat pada contoh 5.16. Menentukan daerah asal, domain ya, dan daerah hasil, range bagi fungsi akar. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi fx sama dengan akar x min 2. Alternatif penyelesaian, daerah asal fungsi akar f mencakup semua bilangan real yang tidak menyebabkan x min 2 kurang dari 0. Ya, ingat yang tadi. Jadi kalau di sini n-nya itu sama dengan 2, ya ini kalau tidak ditulis berarti ini kan akar kuadrat, ya akar pangkat 2. Maka fungsi yang ada di dalamnya tanda akar ya x min 2 ini tidak boleh kurang dari 0. Tidak boleh berupa bilangan negatif. Nah, untuk menentukan daerah asal fungsi f, maka hal pertama yang dilakukan adalah ini kita melakukan sebaliknya ya, yaitu menemukan penyebab x min 2 kurang dari 0.
ya, tinggal X min 2 kurang dari 0, maka nilai X yang memenuhi itu adalah X kurang dari 2. Jadi min 2 itu kita pindah ruas ke kanan gitu. Nah, karena yang menyebabkan X min 2 kurang dari 0 adalah X kurang dari 2, maka daerah asal fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real yang lebih dari 2 atau sama dengan 2, atau dapat ditulis df adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 2 X elemen bilangan real. Nah, kemudian kalau daerah hasil bagi fungsi f atau RF ya adalah himpunan Y di mana Y itu lebih dari atau sama dengan 0, Y elemen bilangan real. Nah, ini penting ya. Yang pertama, jadi untuk menentukan domain terlebih dahulu ya, kita bisa langsung menuliskan syaratnya seperti ini. X min 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kayak gini juga boleh ya. Maka nanti X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kan sama ya. Ini terkait dengan mencari domain. Kemudian untuk mencari range ya, daerah hasil bagi fungsi akar X min 2. Fx sama dengan akar X min 2. Nah, ini sering salah ya. Jadi kalau misalkan ya kita pakai angka aja, akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu bukan 2, bukan plus minus 2 ya. Jadi ini bukan plus minus 2. Nah, ini salah. Ya, yang benar akar 4 itu sama dengan 2. Kalau akar 9 itu sama dengan 3 ya, bukan plus minus 3. Akar 16 itu sama dengan 4, bukan plus minus 4 dan seterusnya. Nah, kecuali kalau begini, X kuadrat sama dengan 4, tentukan nilai X. Nah, maka di sini X itu sama dengan plus minus 2. Jadi yang memenuhi X itu bisa 2, bisa min 2. Tetapi kalau yang ditanyakan itu adalah berapa akar 4 ya, akar kuadrat dari 4 itu adalah 2. Bukan min 2. Ya, hanya 2 saja. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa daerah hasil atau range bagi fungsi fx sama dengan akar x min 2 itu adalah himpunan Y di mana Y itu lebih dari atau sama dengan 0, pokoknya berupa bilangan positif. Nah, tidak mungkin berupa bilangan negatif gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada soal mari mencoba. Tentukan daerah asal dan daerah hasil bagi fungsi gx sama dengan akar 4 per x min 2 ya. Oke, ini adalah fungsi akar. Yang pertama kita akan mencari domain terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari domain, karena kebetulan di sini fungsi yang terletak di dalamnya tanda akar itu merupakan bentuk pecahan ya. Yang mana kalau pada bentuk pecahan penyebut ini tidak boleh bernilai sama dengan 0, maka kita tulis langsung x min 2 tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak boleh sama dengan 2 ya, min 2 pindah ke kanan jadinya plus 2. Lalu ini kita buat garis bilangannya ya. X tidak sama dengan 2, berarti di sini lobang. Nah, ini 2. Maka nanti nilai X yang memenuhi itu adalah X lebih dari 2 dan X kurang dari 2. Ini yang memenuhi. Oke, selanjutnya 4 per X min 2 ya. Ingat kalau di sini N-nya itu merupakan bilangan genap ya, ini kan N sama dengan 2, bilangan genap. Berarti fungsi yang terletak di dalamnya tanda akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, tidak boleh kurang dari 0. Nah, ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tinggal kita selesaikan ya, bentuk pertidaksamaan seperti ini kan gampang. Berarti kan pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2. Jadi X min 2 ini sama ya sebenarnya ya, tapi kita cari pembuat 0-nya. Nah, berarti kan X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2 ya. Lalu kita buat garis bilangannya juga ya. Berarti di sini kan lebih dari atau sama dengan, maka ini bulatannya utuh. Nah, ini diarsir ya, ini 2. Kemudian kita lakukan uji titik seperti biasa. Jadi yang paling gampang itu adalah ketika X sama dengan
0 gitu ya, kita masukkan ke sini. Jadi 4 dibagi 0 min 2, berarti 4 dibagi min 2 itu hasilnya adalah min 2. Maka di sebelah kirinya 2, ini tandanya adalah negatif ya. Logikanya di sebelah kanannya 2 ini positif. Nah, ini kan yang kita cari adalah yang positif, lebih dari atau sama dengan 0. Berarti nanti yang memenuhi itu yang ke kanan. Nah, kemudian kita iris ya. Kalau kita iris di sini 2, ini 2, satunya penuh, satunya lubang, maka yang menang itu adalah yang lubang ya. Sehingga langsung aja dapat kita simpulkan bahwa domain bagi fungsi fx, domain bagi fungsi gx gitu ya. Domain bagi fungsi gx itu kan irisan kedua garis bilangan ini. Berarti di sini bisa kita tuliskan himpunan x ya, di mana x lebih dari 2 ya. Jadi yang menang itu adalah yang lobang. Nah, x lebih dari 2 dengan x elemen bilangan real. Ini jawabannya ya. Selanjutnya untuk range ya. Nah, untuk range ini ya langsung saja nih. Range bagi fungsi gx itu adalah himpunan y di mana y lebih dari atau sama dengan 0, lalu y elemen bilangan real gitu ya, karena hasilnya akar kuadrat itu tidak mungkin berupa bilangan negatif, pasti berupa bilangan positif, sama seperti yang barusan kita singgung ya di slide sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi akar dapat kita lihat pada contoh 5.17 berikut. Menggambar grafik fungsi akar. Gambarlah grafik fungsi akar yaitu fx sama dengan akar x min 3. Alternatif penyelesaian. Grafik fungsi fx sama dengan akar x min 3 dapat kita gambar dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah menentukan daerah asal atau domain bagi fungsi f. Caranya sama seperti tadi. Daerah asal fungsi akar f itu mencakup semua bilangan real yang tidak menyebabkan x min 3 kurang dari 0. Atau bisa langsung kita tulis x min 3 ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini domainnya. Nah, untuk menentukan daerah asal fungsi f, hal pertama dilakukan adalah mencari nilai x yang menyebabkan x min 3 kurang dari 0. Oke, kita ikuti saja. Maka nanti x min 3 kurang dari 0, lalu x itu kurang dari 3. Jadi min 3 pindah ke kanan, jadinya plus 3. Nah, karena penyebab x min 3 kurang dari 0 adalah x kurang dari 3 ya. Jadi kan tidak boleh x min 3 kurang dari 0. Nah, ternyata yang menyebabkan x min 3 kurang dari 0 itu adalah x kurang dari 3. Maka daerah asal fungsi rasional f adalah himpunan semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 3. Nah, sehingga nanti dapat ditulis df ya, domain bagi fungsi f itu adalah himpunan x di mana x lebih dari atau sama dengan 3 dan x adalah elemen bilangan real. Oke. Kemudian daerah asal fungsi f dapat memudahkan kita untuk menentukan titik bantu ya, yang merupakan pasangan berurutan x, fx yang memenuhi fx sama dengan akar x min 3. Jadi perhatikan, karena di sini nilai x ya yang memenuhi itu harus lebih dari atau sama dengan 3, maka x yang pertama itu adalah 3. Nah, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi istilahnya ini hanya mempermudah saja ya, mempermudah kita saja untuk menentukan nilai x awalnya itu berapa. Yaitu dengan cara mencari domainnya terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, ini seperti biasa, tinggal kita masukkan x-nya sama dengan 3 ke sini, 4 ke sini, 5 ke sini, kemudian dihitung. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Nah, gambarlah, ini selanjutnya ya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan akar x min 3 berdasarkan nilai-nilai yang tadi sudah ada di tabel. Yang sudah kita hitung, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kira-kira nanti bentuk kurvanya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Soal mari mencoba. Gambarlah grafik fungsi-fungsi akar berikut ya. Ini caranya sama, berarti kita akan tentukan dulu domain bagi masing-masing fungsi ya. Jadi domain bagi fungsi gx, ini kan akar x min 5. Berarti nanti x di sini itu tidak boleh kurang dari 0 ya.
Yang boleh, yang diizinkan itu adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sebenarnya sudah ketemu ini. Jadi domain bagi fungsi Gx itu adalah himpunan X, di mana X harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka nanti untuk menentukan pasangan berurutan X, Y, ya, kita mulai dari X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0, ya, nanti Y-nya dihitung. Kira-kira berapa kan gitu, ya. Coba aja ya, kalau akar 0 itu kan 0. 0 dikurangi 5 itu negatif 5. Kalau misalkan X sama dengan 1, berarti akar 1 sama dengan 1, 1 dikurangi 5 sama dengan min 4 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kalau kita gambar bentuk kurvanya itu semacam ini. Ya. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya min 5. Kalau X-nya 1, nanti Y-nya min 4 dan seterusnya. Semakin banyak titik yang kita gambar, itu semakin memudahkan kita. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2. Nah ini, Hx sama dengan akar pangkat 3 dari X min 1. Ya, caranya sama. Berarti kita tentukan dulu domainnya. Nah, berhubung di sini N-nya itu merupakan bilangan ganjil, gitu ya. Berarti X min 1 ini boleh bilangan negatif, boleh 0, boleh bilangan positif, ya. Artinya nanti akan dipenuhi oleh semua nilai X kan gitu. Berarti domainnya itu adalah, ya, domain bagi fungsi X itu adalah himpunan X di mana X elemen bilangan real. Nah, nanti kita boleh menggunakan nilai X berapapun ya. Jadi misalkan X sama dengan negatif 4. Nah, X sama dengan negatif 4 berarti Y-nya nanti dihitung, gitu ya. Berarti di sini Y sama dengan akar pangkat 3 dari min 4 min 1. Sama dengan akar pangkat 3 dari min 5. Nah, nanti dihitung dengan menggunakan kalkulator dan seterusnya. Ya, semakin banyak titik yang kita dapatkan, maka semakin mempermudah kita dalam menggambar kurvanya. Nah, ini supaya cepat ya. Ini sudah saya gambarkan kurvanya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, bentuk kurvanya kira-kira seperti ini. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, ya, X-nya sama dengan 1, ternyata berpotongan dengan sumbu X. Ya, ini kan koordinatnya adalah 1,0. Nah, kita coba aja. Akar pangkat 3 dari 1 min 1, berarti kan akar pangkat 3 dari 0. Ya, sama dengan 0. Tuh kan cocok, ya kan? Kemudian di sini kita cari titik yang gampang-gampang aja ya. Kalau X-nya sama dengan 2, nah 2 dikurang 1 itu 1. Akar pangkat 3 dari 1 ya sama dengan 1. Ya, kalau X-nya sama dengan 0, 0 min 1 sama dengan min 1. Akar pangkat 3 dari min 1 itu sama dengan min 1. Karena min 1 kali min 1 kali min 1 itu sama dengan min 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, penerapan fungsi akar. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk memahami penerapan fungsi akar pada kecepatan gelombang tsunami. Perhatikan permasalahan berikut ini. Kecepatan dalam satuan meter per sekon ya dari gelombang tsunami yang melintas di lautan merupakan akar dari hasil kali antara percepatan gravitasi bumi ya dan kedalaman air laut dalam satuan meter. Percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang A, buatlah fungsi untuk memodelkan kecepatan tsunami. Nah, kecepatan gelombang tsunami kita misalkan sebagai V, berarti V itu akan sama dengan akar 9,8 ya dikalikan dengan kedalaman air laut ya. Kita misalkan saja X. Nah, berarti V sama dengan akar 9,8 kali X. Atau di sini bisa kita tuliskan V sebagai fungsi dari X ya. Vx sama dengan akar 9,8 dikalikan dengan X. Kemudian yang B, tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi kecepatan tsunami. Berarti yang pertama daerah asalnya terlebih dahulu ya. Daerah asal bagi fungsi Vx ya, karena di sini adalah akar kuadrat, akar pangkat 2 gitu ya. Maka di dalamnya tanda akar ya. Ini kan kalau 2, N-nya sama dengan 2 itu kan bilangan genap ya. Berarti fungsi yang terletak di dalamnya tanda akar ini tidak boleh
bertanda negatif, ini harus positif. Nah, sehingga X-nya di sini juga tidak boleh negatif. Ya, kalau 9,8 kan positif. Positif kali negatif adalah bilangan negatif. Nah, itu nggak boleh. Nah, artinya X di sini itu paling tidak harus bernilai sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nah, itu adalah domainnya. Ya, jadi domain bagi fungsi Vx adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 0, X elemen bilangan real. Kalau daerah hasilnya ini jelas ya, range bagi fungsi Vx ya, range bagi fungsi Vx itu adalah seluruh bilangan bulat, seluruh bilangan positif ya, tidak mungkin hasil dari akar kuadrat itu merupakan bilangan negatif. Berarti range bagi fungsi Vx itu adalah himpunan Y di mana Y pasti lebih dari atau minimal sama dengan 0, kemudian Y elemen bilangan real. Ya, gampang ya. Kemudian yang D, yang C dulu ya, gambarlah grafik fungsi tersebut. Baik, ini sudah saya coba gambarkan ya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, hasilnya seperti ini. Jadi ini sengaja saya menggunakan tabel yang ada di awal tadi, tapi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan ya, karena kita tahu bahwa domain bagi fungsi Vx itu kan himpunan X di mana X itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti mulai dari sini saja. Nah, nanti tidak usah ditulis yang ini ya. Sehingga nanti kalau ini digambarkan kurvanya bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Amati grafik fungsi yang kalian gambar, kemudian interpretasikan hasil pengamatan kalian. Nah, ini ya. Ini kurvanya seperti ini. Kemudian ini sumbu mendatar ya. Ini adalah X ya, kedalaman air laut, ini satuannya meter. Kemudian ini adalah kecepatan gelombang tsunami, satuannya adalah meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, semakin dalam kedalaman air laut, maka semakin tinggi kecepatan gelombang tsunami. Jadi maksudnya semakin ke kanan ya, kalau semakin ke kanan itu artinya kan kedalaman air laut semakin bertambah, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter dan seterusnya. Nah, terlihat di sini dari kurva gitu ya, semakin ke kanan semakin dalam semakin dalam air laut, maka gelombang tsunami yang dihasilkan itu akan semakin tinggi kecepatannya. Gitu, ini semakin naik ke atas ya. Kemudian tentukan kecepatan tsunami jika kedalaman laut adalah 3000 meter. Berarti 3000 meter di sini itu adalah nilai X-nya. Nah, ini nilai X-nya ya. Nanti kalau kita hitung ya dengan menggunakan rumus yang tadi, V sama dengan akar 9,8 kali X, tinggal kita ganti di sini X-nya sama dengan 3000 ya. Maka nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan 171,5 meter per sekon ya. Ini saya hitung dengan menggunakan kalkulator. Kemudian di video selanjutnya nanti kita akan bahas soal latihan C ya. Untuk video materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.